dilema ketika yang atau bujukan ya. Iya, Bujukan moral adalah dengan adanya suatu keinginan yang terjadi dengan dihadapkan beberapa individu misalnya muncul oleh karena adanya keinginan yang kurang tepat ya, namun disesuaikan dengan memunculkan kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain. Bisa saya simpulkan diidentikan keterangan tadi, jadi Pak ya, Ya. Pertama kali ya kita memutuskan itu bahwa dilema etika adalah tantangan berat ya, yang harus kita hadapi dari waktu ke waktu ya. Tanpa lebih saya lebih berprinsip pertama kali itu mengenai kasus tersebut ya, itu berprinsip memudahkan selama dua kepentingan tersebut sama-sama artinya benar ya. Misalnya satu kasus ya, diantaranya kasus masalah keinginan seseorang dengan kasus keinginan orang banyak ya. Pertama kali saya selesaikan kasus orang banyak ya, baru nanti kasus pribadi baru selesaikan gitu. Ya bertahap ya, karena kita lebih meningkat kepentingan umum gitu. Jadi penyelesaian Bapak nanti kepentingan yang lebih besar efeknya ya, yang lebih bisa diminimalisir. Terus Bapak, langkah-langkah atau prosedur apa saja untuk menyelesaikan masalah yang timbul menurut Bapak sebagai pimpinan? Ya, langkah-langkahnya pertama kali kita sering menggunakan musyawarah gitu, musyawarah antar guru ya, kemudian musyawarah dengan komite tidak berwenang, kemudian musyawarah dengan wali murid gitu. Langkah-langkah awal Bapak itu musyawarah Pak ya? Ya, musyawarah. Mengkondisikan situasi sekolah supaya semua stakeholder yang ada di sini saling berikan dan bersinergi untuk menjaga dan meminimalkan. Terus selanjutnya Bapak, apa ya hal-hal yang Bapak anggap itu efektif bisa menyelesaikan masalah untuk rangka yang ini Bapak lakukan apa yang paling mengena gitu Pak? Langkah yang paling efektif kalau saya sebagai kebetulan kepala sekolah ya, ini saya membuat sekolah itu merupakan sekolah yang tempat yang menyenangkan gitu. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin sekolah itu membuat tempat itu selalu menyenangkan khususnya bagi para guru dan bagi anak didik gitu. Jadi boleh saya simpulkan dari yang paling efektif dalam keputusan yaitu Bapak membuat situasi tempat kerja ini menyenangkan, bahwa tidak ada batasan fitur antara kepala sekolah dengan guru. Jadi semuanya mempunyai peran yang sama. Jadi tidak ada kesenjangan Pak ya, bahwa ini harus kepala sekolah itu harus menurun dan harus namanya strength gitu kepada bawahnya bukan Pak, tapi saling bersinergi. Terus yang selanjutnya Bapak ya, tantangan yang Bapak hadapi sendiri bagaimana Pak dalam menyelesaikan kasus-kasus ini? Ya tantangan tetap ada ya. Ya, karena sekian jumlah guru itu misalnya guru itu berjumlah sebanyak belasan guru ya. Pasti di antara guru itu wataknya berbeda ya. Rasa irinya hilang gitu. Ini rasa kesenjangannya nggak ada. Dengan adanya nilai agama yang kita masukkan ya. Ya. Itu maksudnya. Jadi tantangan yang terbesar bagi Bapak ini karakter ya Pak? Ya, karakter manusia itu kan berbeda. Kalau kamu kan sendiri kan udah tahu ini. Iya, betul. Iya. Jadi dengan karakter tadi Bapak mengantisipasinya dengan memberikan tausiah agama atau pendidikan keagamaan supaya kawan-kawan itu bisa meresapi dan bisa merasa terbuka gitu Pak ya, dengan menghilangkan rasa-rasa
selanjutnya Bapak, adakah Bapak punya jadwal tertentu, misalnya dalam seminggu sekali itu memantau ke kawan-kawan ataupun Bapak menyelesaikan masalah itu dengan memiliki waktu tertentu atau jadwal? Oh iya. Kalau secara khusus jadwal ini ada. Nggak ada ya Pak ya? Nah, kita tuh hanya kalau ada kepentingan aja ya. Nah, kalau ada kasus, yang kasus itu agak suruh maaf gitu. Nah, jadi biar nggak ada apa tuh, nggak ada dendam gitu ya. Nah, jadi Jadi tidak ada jadwal khusus, Iya. tapi mengikuti kondisi Pak ya. Iya. Apakah masalah yang itu termasuk urgent atau Iya. tidak, jika urgent selesaikan secara langsung, atau tidak digabung bersama-sama dengan suatu sendiri ya. Oke, ada lagi Pak pertanyaan selanjutnya, faktor apa yang bisa mempermudah Bapak dalam membantu membuat suatu keputusan yang bijaksana? ya, faktornya sih diantaranya ya pertama kali musyawarah atau Ya, musyawarah dengan dan guru itu, karena kita anggap saja sekolah, kalau bagi saya pribadi itu saya anggap kan kayak sebuah keluarga ya. Nah, sekolah tadi seperti yang saya katakan di awal-awal tadi itu merupakan tempat yang sangat menyenangkan ya gitu. jadi faktor yang pertama yaitu penyelesaiannya dengan musyawarah, Iya, yang iya. kedua menciptakan figur yang menyenangkan Iya, Pak ya. benar. Ya. Dari beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan ke Bapak, jawabannya cukup membuat kita termotivasi ya Pak ya, termotivasi dengan jawaban itu. Terus yang terakhir Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pembicaraan dan kita diskusi kita hari ini? Yang pertama saya pribadi alhamdulillah ya, dari tim guru penggerak ya, guru penggerak sudah datang ke sini untuk pertama kali menambah pengalaman kita ya. Nah, sehingga biasanya kita belum pernah di wawancara ini, jadi kita akan bertambah wawasan gitu. Bisa saya ambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Bapak terbantu dengan paparan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke Bapak tadi ya. Dan Bapak semua rangkaian kita sudah lalui. Terima kasih atas jawaban Bapak yang cukup membuat saya luar biasa Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi saya. Begitupun nantinya jika ini kita akan terapkan ke sekolah. Bapak ya, ada jawabannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, ya bisa menjalankan amanah dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya dan membawa sekolah ini menjadi sekolah yang lebih berprestasi lagi, gitu ya Pak ya. Saya akhiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, sehat. Sudah sekali hari ini Pak kayaknya. Ya, alhamdulillah. Cuacanya ini sangat bersahabat ya. Puasanya lancar Pak? Sampai hari ini alhamdulillah lancar. Amin. Mudah-mudahan berkah Pak ya untuk kita semua bagi diterima Pak ya. Mohon izin Bapak, saya sebagai ini dari CTK Angkatan 7. Ya. Ya. Proses pembelajaran kita sudah masuk ke ketiga Bapak. Yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai pemimpin. Jadi berkaitan dengan pemimpin, kami diwajibkan untuk mewawancarai dua atau tiga kepala sekolah. Bapak ya. Salah satu kami datang ke wawancara. Kira-kira kalau bersedia? Siap insyaallah. Untuk mengawali Pak ya, dan untuk mempersingkat waktu, Ya. ya berkaitan dengan kasus-kasus, apakah Bapak bisa memberikan pemahaman kepada kita apa itu kasus dilema etika dengan kasus pembunuhan yang kira-kira terjadi di sekolah? Oh, gitu ya. Baik, yang pertama delima etika ya. Delima etika biasanya suatu kebiasaan ataupun hal-hal yang dilakukan oleh guru atau sebagainya dalam hal yang bersamaan, sementara di satu sisi beliau guru-guru wajib di sekolah menunaikan tugas di sekolah, tapi di sisi lain ada kewajiban juga yang penting juga yang tidak boleh ditinggalkan juga, antara yang di sekolah memang kewajiban, yang di luar juga mau tidak mau harus seperti itu juga. Itu biasanya
Nah, sementara untuk yang bujukan moral, meskipun istilahnya tidak bertentangan tempat, tidak menjauhi tempatnya, bisa saja terjadi mungkinnya di suatu ruangan atau di kantor atau di sekolah itu sendiri ya. Nah, tapi atau pelaksanaan itu, kelakuan ataupun hal-hal yang dilaksanakan itu di luar kebiasaannya. Nah, misal tapi di luar hal yang wajibnya itu, artinya di luar yang sebenarnya. Nah, Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan dari paparan Bapak ini, ya. untuk dilema etika ini, kasus itu terjadi misalnya antara benar dan benar. Ya. Kalau bujukan moral itu benar, melawan dengan yang salah. Tapi dua-duanya berjalan dalam waktu yang sama. Iya, betul. Ya. Terima kasih Bapak untuk selanjutnya Bapak. Pertanyaan yang kedua, Ya. bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama berkaitan dengan kasus-kasus yang bertentangan antara dua kepentingan yang sama benar. Iya. Apakah nilai-nilai kebijakan itu terlibat dalam pengambilan keputusan? Memang kasus seperti ini mau tidak mau karena yang tadi ataupun berlangsung dalam satu waktu, kebijakan kepala sekolah atau kebijakan kita sangat di suatu tempat yang lainnya. Nah, jadi biar semuanya bagaimana bisa berjalan. Jadi skala prioritas ya Pak ya. Ya. Seperti itu ya, mana yang lebih urgent dulu dilakukan, yang saling mengiringi gitu Pak ya. Setelah itu langkah-langkah atau prosedur apa yang kira-kira bisa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan agar keputusan itu bisa dengan bijaksana? Oh iya. Tentunya kalau ada misalnya salah satu guru kita atau rekan kita yang istilahnya melaksanakan hal-hal kegiatan tadi seperti kelima etika tadi kan, kita tidak serta-merta percaya begitu saja ya. Maka kita harus mengumpulkan data dulu, mencari informasi, lihatkan juga. Nah dari situ nanti kita bisa menyimpulkan bahwa itu benar adanya atau tidak kan. Kalau benar adanya, disitulah kita letaknya kita bisa mengambil atau mendahulukan mana yang lebih tepat dilakukan. Jadi langkah-langkah yang awal Bapak ini tidak begitu langsung percaya gitu Iya. Jadi harus mengumpulkan bukti-bukti dulu. Setelah bukti terkumpul, baru nanti dimusyawarahkan, berebut bersama-sama dan cari solusi. Betul ya? Betul. Jadi langkah-langkahnya cukup bijaksana Pak. Iya. Saya rasa seperti itu. Setelah langkah-langkah yang tadi Bapak rasakan berarti bisa ngambil keputusan atau kebijakan yang luar biasa tadi, adakah kira-kira yang langkah yang efektif Bapak? Yang istilahnya apakah itu langsung bisa menyelesaikan permasalahan dari Bapak ini? Oh ya. Tentunya karena dalam hal ini perlu komunikasi ya. Iya. Ya, jelas harus komunikasi itu yang diutamakan. Berarti kunci dari Bapak ini adalah komunikasi dua arah ya. Iya. Ada kebijakan paling efektif ya. Pendapat saya. Ya, terus tantangan Bapak. Kalau tadi langkah efektif, sekarang tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan kira-kira apa Pak? Tantangan ya. Iya. Artinya di samping dia sendiri mungkin ada teman-teman kita yang kita libatkan untuk mengontrol ini atau untuk yang kita bicara. Jadi tantangannya terbesar sini adalah figur ya Pak ya. Ya, figur. Atau karakter dari yang kita ajak untuk berdiskusi gitu ya. Iya. Langsung. Ya, berarti semuanya sudah terjawab Pak ya. Iya. Apakah nantinya Bapak ini punya jadwal khusus dalam menyelesaikan sebuah masalah? Apakah masalah itu bisa langsung diselesaikan di tempat atau perlu waktu khusus untuk menyelesaikannya? Ya, kalau jadwal mutlak perlu ya. Perlu, tetapi kalau situasinya memang mendesak kan, tidak apa salahnya ya langsung waktu itulah. Ketika itulah kita komunikasikan, kita komunikasikan, musyawarahkan. Kalau yang jadi jadwal Bapak tentukan sendiri ya, tidak harus melalui rapat koordinasi di sekolah. Iya. Jadi jawaban Bapak cukup memberikan pemahaman kepada kita ya. Siapa tahu kita juga akan mengarah kepada seorang pimpinan gitu ya. Nah tadi
penjadwalan kita sudah memahami Pak. Nah sekarang Ya. faktor-faktor, faktor-faktor apa saja yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan tadi Pak? Betul ya. Ya, Harus ada teman ya, untuk kita ya. hendak bicara, untuk mengambil keputusan itu supaya nanti keputusannya tidak sepihak. Jadi ada istilahnya pemberi pemikiran lah gitu. Masukan ya. Jadi faktor utama adalah stok modal Pak ya. Stok modal di sekolah kita, semua yang ada di sekolah kita perlu melibatkan secara langsung. Terima kasih Bapak dari proses pengambilan keputusan langkah-langkah bijaksana. Bila saya ambil kesimpulan, setelah Bapak pengambilan keputusan sudah diterapkan ya. Nanti ada dua keputusan, ada dua permasalahan yang hampir sama. Di sini peranan Bapak adalah seperti kepala sekolah, harus memberikan paradigma, prinsip pengambilan keputusan pun sudah Bapak terapkan di sini. Langkah-langkah pengambilan keputusan secara eksplisit tadi sudah Bapak sampaikan juga ya. Nah dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari proses mengenai kita hari ini? Pembelajaran yang diambil dari situ adalah rasa tanggung jawab. Tentu nanti kita akan juga tanggung jawaban itu dari dia aja. Jadi di sini kita bisa mendeskripsikan dari pembelajaran ini adalah rasa tanggung jawab kita, komitmen kita, ya gitu ya. Kalau kita ada permasalahan kita selesaikan dengan bijaksana dan loyalitas kita benar juga, sehingga profesional kita tetap berjalan Pak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini memberikan manfaat untuk kita Pak. Amin. Dan juga ilmu kita nanti sebagai seorang pemimpin harus bersikap bijaksana dalam menghadapi sebuah masalah Pak ya. Jadi kasus-kasus yang akan terjadi nanti bisa kita minimalisir